Berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha, program yang dikaji dari hasil penelitian dan juga penulisan dari para dosen UK Maranatha. Kita bersama-sama pada kesempatan ini akan membahas satu topik yang saya kira sangat penting, ya, contextual teaching learning. Apa itu? Akan kita bahas dan kita akan mengawali lebih dahulu dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapak Surgawi yang Maha Baik, yang memberikan kepada kami roh, hikmat dan pengertian, di mana kami dimampukan untuk membuat analisa, tetapi juga refleksi yang mendalam, agar kami dapat menemukan sesuatu yang lebih fundamental. Karena itu Bapak, kami ingin mengalaskan seluruh percakapan kami tentang contextual teaching, learning, ya karena Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat diberikan gairah dan kebijaksanaan yang sesuai dengan konteks kami di dalam proses pembelajaran dan juga bagaimana kami harus membawa diri sebagai seorang pendidik dan juga memampukan setiap mahasiswa, memberdayakan mereka untuk mencapai insan-insan yang unggul. Tuhan, kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, para sahabat Maranatha dimanapun berada, kita membahas satu topik tentang contextual teaching learning dengan subtopiknya adalah inovasi dalam strategi pembelajaran di bidang pendidikan akuntansi. Dan kita akan dipandu oleh narasumber kita, Ibu Christine Dwi. Nah, kepada Ibu Christine untuk kesempatan ini dapat memperkenalkan lebih dahulu kepada pemirsa dan sahabat Maranatha. Silakan Ibu. Halo semuanya, salam Maranatha. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih kesempatannya kepada Pak Pendeta Yo. Saya akan hari ini kebetulan memaparkan hasil penelitian artikel saya yang sebetulnya memang artikel yang pernah saya tulis mengenai contextual teaching learning dalam inovasi pembelajaran di bidang akuntansi. Yang mungkin setelah ini saya Ibu bisa menceritakan tentang menginformasikan itu sekarang di Maranatha sebagai bidang nyata selain kerja. Ya, saya sebagai dosen memang di bidang ilmu akuntansi dan saya juga kebetulan membantu pada saat ini di LPKA, Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik, ya. Memang di bawah Pak Bernard, dan saya membantu di bidang peningkatan reputasi akademik, memang membantu mengenai pengelolaan tentang hibah-hibah di tingkat universitas untuk dikoordinasi di tingkat univ ini. Sebetulnya yang membuat proposal ini di tingkat prodi biasanya, gitu. Wakil prodi. Jadi LPKA itu lembaga pengembangan kreativitas akademik, ya. Mungkin di dunia umum itu adalah berkaitan dengan mata kuliah umum juga, ya. Ya betul, berkaitan Gitu, mata kuliah umum, dan mata itu kuliah inovasi. fokusnya pada peningkatan hibah-hibah akademik, ya. Hibah-hibah akademik. Memang Mungkin bisa eksternal. dijelaskan apa itu hibah akademik itu? Hibah akademik itu memang hibah yang berkaitan langsung biasanya dengan pengajaran, dan karena sekarang pemerintah menggalakkan tentang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi yang fokusnya juga ke aktivitas MBKM. Memang saya berkoordinasi juga dengan bidang MBKM-nya langsung di LPKA juga, tapi saya pengelolaan untuk kompetisinya, hibah-hibah secara eksternal dan juga hibah secara internal di tingkat universitas. Jadi para dosen, ya, supaya mereka ikuti kompetisi, ya, baik di luar kampus maupun yang di dalam kampus. Ya, betul. Begitu. Nah, kalau mereka berhasil memenang kompetisi, maka mereka mendapatkan semacam hibah. Iya, semacam hibah. Jadi itu juga reward secara pribadi, apresiasi, selain dana juga jadi kebanggaan untuk dosen itu sendiri, untuk prodi akreditasinya meningkat, dan juga untuk universitas khususnya, ya. Nah, itu saya kira penting, ya, bahwa kompetisi dalam hal ini sangat positif, ya. Orang meningkatkan kemampuan kinerjanya, prestasinya secara akademik, maka kalau mereka berhasil maka mendapatkan reward, dan reward itu bukan sekedar masalah mendapatkan sesuatu, tetapi utamanya reward merupakan satu kebanggaan yang membuat mereka memacu lebih
kuat lagi untuk mencapai prestasi sehingga juga membawa ya, baik fakultas atau universitas Universitas. ya akreditasi menjadi semakin baik ya. Ya. Goal begitu ya. Ya, unggul ya. Memang target kita sih universitas ini menargetkan untuk akreditasinya unggul, tapi untuk tingkat prodi dan fakultas akreditasi juga saya nasional, juga akreditasi tingkat internasional Ya. kita lagi. Ya. Dari hasil ranking saya sangat terkejut tapi kagum ya bahwa rankingnya tuh langsung melonjak tinggi baik Yeah. gitu ya. Terakhir itu sampai 43. Waduh, bayangkan seluruh Indonesia bisa mencapai ranking 43 itu luar biasa sekali ya. Pencapaian yang luar biasa. Yeah. Nah, Bu Christine, mohon maaf, Ibu juga boleh menyampaikan Ibu sudah berkeluarga, mungkin bisa menceritakan sedikit tentang keluarga. Oh, ya saya sudah berkeluarga, kurang lebih menginjak 12 tahun ya, berkeluarga dan mempunyai seorang anak, umur juga 11 mau ke 12 sih memang ya. Memang yang saya rasakan di sini ada dukungan juga sih dari suami ya, karena kalau yang kita hadapi dalam kehidupan ini, khususnya rumah kedua kita di pekerjaan, pasti kan ada masalah aja ya. Jadi kalau tempat berbagi, yang pertama sih memang di lingkungan keluarga dulu yang kita ketemui setiap hari gitu. Walaupun di tempat kerja juga setiap hari, tapi yang lebih mengerti karakter dan bagaimana untuk membantu hanya memberikan saran solusi itu kan pasangan kita gitu. Dan sejauh ini sih memang masukan-masukannya juga turut ada insight kalau dari luar itu tanggapannya seperti apa gitu ya. Jadi bisa memberi masukan secara positif karena kalau untuk di dunia kerja juga yang berkaitan dengan pendidikan tentunya juga berkaitan juga dengan cara mendidik atau membesarkan anak juga sebetulnya mirip ya. Jadi kalau ketika kita dititipkan mahasiswa berarti kita juga ada titipan untuk mendidik mereka supaya nanti berhasil di dunia kerja gitu. Kalau kita sembarangan berarti kita juga menganggap nanti anak kita kalau seperti itu apakah kita rela gitu ya. Jadi saya pikir kita juga harus berkontribusi untuk bukan hanya sekadar universitasnya namanya besar aja, tapi bagaimana juga memajukan prestasi selain dosen, mahasiswa juga merasa terbantu dengan prestasi dosennya gitu, secara tidak langsung. Baik, Bu. Ibu menulis satu topik ya, kontekstual teaching learning ya Bu ya. Yeah. Saya baca subtopiknya adalah inovasi dalam strategi pembelajaran di bidang pendidikan akuntansi. Nah, Ibu Christine ya, bisa menyampaikan apa yang menjadi latar belakang gitu ya. Ibu menuliskan itu dan juga apa itu sebabnya pemilihan topik tentang kontekstual teaching learning itu ya. Mungkin bisa disampaikan kepada sebetulnya pemirsa tulisan ini sebetulnya tulisan lama ya, tapi saya teringat lagi tulisan ini setelah saya buka lagi cukup bagus dan memang sekarang untuk penerapannya juga berkaitan dengan MBKM ini yang IKU 4 dan IKU 7 ini. Jadi terkait dengan bagaimana supaya mahasiswa itu terhubung antara teori dan praktek, mengetahui realitas dunia kerja dengan konteksnya gitu ya, kontekstual. Jadi secara kontekstual teaching learning ini artinya supaya mahasiswa bisa terbantu memahami teori dan praktek ini dari pengalaman hidup sehari-hari dia gitu, dari konteks nyatanya, nggak hanya sekedar teorinya, tapi gimana dosen juga menghubungkan dengan kasus yang memang dia hadapi di dunia nyata, bisa kasusnya dari buku itu tapi kasusnya yang betul-betul realita atau dari berita-berita koran ataupun dari internet dan sebagainya yang memang mereka biasa hadapi sehari-hari atau juga yang mereka alami dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu berkaitan dengan pengeluaran harian gitu ya. Mereka juga kan dapat uang bulanan dari keluarganya, bagaimana memanage mengelola keuangannya gitu, seperti itu. Ya, saya kira menarik ya. Saya senang sekali dengan kata kontekstual ya. Jadi pembelajaran itu sangat terkait dengan konteks ya. Konteks itu merupakan satu latar belakang ya. Kalau dulu saya belajar teologi itu ada namanya dalam bahasa Jerman namanya sit in Leben gitu ya.
Jadi kita kalau membaca teks kitab suci itu harus tahu Sid and Laban. Nah, Ibu, apakah Ibu bisa menyampaikan lebih jauh karena di dalam tulisan Ibu mengatakan bahwa pada umumnya para mahasiswa di tahun pertama itu mengalami kesulitan ya, untuk memahami materi perkuliahan, khususnya memahami materi yang sifatnya lebih mendalam. Ya mungkin dalam hal ini saya bisa sedikit mengerti karena latar belakang mahasiswa itu dari pendidikan SMA, lalu di perguruan tinggi itu sebenarnya sistemnya sudah sama sekali berbeda. Ya. Iya, betul. Tapi nanti bisa dijelaskan. Nah, salah satu poin yang Bu Christine sebutkan yaitu bahwa alasannya kesulitan mahasiswa ini karena mahasiswa tidak memiliki kerangka berpikir dalam memahami logika. Iya. Nah, silakan Bu Christine menjelaskan maksud arti perlunya kerangka berpikir dalam konteks kesulitan mahasiswa ketika memasuki dunia perguruan tinggi. Iya, karena pada tahun pertama sistemnya berbeda dari SMA ke perkuliahan. Yang SMA itu lebih banyak aturan, perkuliahan walaupun ada aturan juga, tapi aturannya sifatnya lebih fleksibel gitu. Jadi mereka udah harus bisa mengelola dirinya sendiri. Jadi datang atau tidak datang kuliah itu tergantung mahasiswa itunya sendiri ya. Yang pertama di situ perbedaan kondisinya. Jadi di sini juga dan yang lain di sini dari kerangka berpikirnya, karena kerangka berpikirnya biasanya dari SMA itu mereka sifatnya teoritis saja untuk soal-soal latihan yang memang dari buku textbook dan melatih mereka untuk supaya bisa mengerjakan soal dan sifatnya biasanya hafalan. Jadi kerangka berpikir logika ini maksudnya supaya mahasiswa itu nggak hanya sekadar hafal, tapi juga memahami kenapa dengan persoalan ini jawabannya seperti ini gitu ya. Supaya ketika ada persoalan di dunia kerja atau di kehidupan, mereka bisa mencari solusi sendiri gitu. Dan solusi itu bisa memang menjadi jalan keluar, nggak hanya sekadar jawaban dari pertanyaan dari buku seperti itu. Jadi secara logikanya mereka tahu kalau A misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, itu kan memang secara logikanya seperti itu, tapi dalam kehidupan nyata juga mungkin ada teori yang seperti itu, 1 tambah 1 memang sama dengan 2, tapi karena sifatnya sekarang ilmu sosial bukan hanya matematika, mungkin 1 tambah 1 bisa sama dengan 1, karena seperti hubungan suami istri ya, kalau kita setelah berkeluarga itu bukan masing-masing, tapi berdua menjadi satu gitu ya. Itu pun seperti ya konsep dari Alkitab juga misalnya seperti itu diantaranya. Ya. Jadi saya tangkap bahwa kalau di dunia perguruan tinggi itu memang aspek kemandirian itu eh, prinsip yang utama. Gitu kan. Nah, kemungkinan bisa terjadi Pak, tidak semua SMA sih, ya tidak semua. Kadang-kadang anak SMA unsur kemandiriannya itu tidak terbentuk. Gitu kan. Walaupun saya juga sadar bahwa sekarang di pendidikan di SMA, beberapa SMA itu juga melatih. Bahkan mulai SMP mereka sudah dilatih Iya, mandiri. Gitu mandi. kan. Tetapi mungkin yang baru di dalam dunia perguruan tinggi adalah bahwa mereka tidak cukup hanya menghafal dan mengerti, bahkan lebih daripada mengerti. Ada semacam reasoning kalau saya tangkap itu, ada semacam proses penalaran, gitu ya, yang Ibu katakan tadi itu, proses penalaran yang tidak simplistik ya. Jadi kenapa itu? Ada sebuah kerangka berpikir secara teoritis di dalam konteks itu. Nah, Ibu, karena itu kalau saya tanyakan bahwa dalam tulisan Ibu itu mengkaitkan bahwa karena itu dibutuhkan antara teori dan praktek. Jadi tadi ada teori yang berkaitan dengan reasoning, ya, Iya, pengertian, ya, pemahaman. Ya, orang tidak boleh hanya hafal, kalau hafal kita bisa kalah dengan kecerdasan buatan. Kan, iya ya. betul. Karena tinggal tanya Google aja juga Iya, udah tahu sudah jawabannya. cukup ya kan. Cukup. Bahkan saya jumpai beberapa kali akhirnya mahasiswa karena kesulitan di dalam reasoning dan mereka ini sudah menyerah, ambil aja di Google, ya di copy, di paste. Ya, ya kita sebagai dosen ya tahu bahwa ini nggak benar ya. Saya Ya, katakan ini kamu ngambil dari Google ini ya. Yang Bapak inginkan bukan jawaban yang panjang, tapi kenapa kamu bisa memberikan alasannya apa? iya. Nah, Bu,
dalam tulisan Ibu sebutkan tadi ada perlunya ada sebuah eh, kesinambungan ya, sinergi antara teori dan praktik. Jadi dalam hal ini mahasiswa harus mampu bisa melihat hubungan antara teori dan praktik. Lalu kira-kira bagaimana itu peran dosen agar membantu mahasiswa sehingga mereka itu bisa melihat hubungannya itu? Apa yang Ibu lakukan sebagai seorang dosen akuntansi? Ya, sebagai seorang dosen akuntansi memang salah satunya adalah memberikan tugas ya, tugas kasus itu, kasusnya mereka analisa dalam nggak hanya sendiri supaya ada pemikiran brainstorming dengan teman-temannya, berarti secara kelompok, itu membangun juga kerjasama mereka dengan timnya. Jadi bagaimana ketika ada masalah kasus yang ditugaskan itu dan teorinya apa, terus mereka juga komparatif juga dengan kasus yang mirip dengan yang saya tugaskan misalnya ya, dan mereka memberikan perbandingan. Memang kadang mereka pasif tapi harus distimulasi, dipancing, dan dosen sebagai fasilitator. Jadi kalau dalam jawaban tertulisnya belum muncul, jadi pada saat dipresentasikan kita berikan sebetulnya kalau kondisinya seperti ini, misalnya dalam kasus uh, yang kebetulan saya bahas mengenai sistem informasi manajemen, mata kuliah yang sedang saya ajar sekarang, kasus etika misalnya. Ketika ada kasus etika, secara privacy data itu bocor, tapi data privasinya sebetulnya bukan data privacy yang berkaitan dengan keuangan, tapi data privacy mungkin berkaitan dengan kondisi fisik dia mungkin ya. Kondisi fisik itu dia seperti sekarang itu bagi anak muda itu sesuatu yang riskan untuk dibicarakan menurut mereka, karena mereka itu memicu kepercayaan diri mereka gitu ya. Bagi public figure pun seperti itu, ketika dibilang kamu gemuk banget kok, seperti ibu-ibu misalnya sekarang, beda dengan dulu tuh sangat cantik misalnya seperti itu ya. Nah ketika informasi, apalagi informasi detail mengenai ukuran tubuhnya sampai berapa inci size bajunya misalnya ya, tersebar seperti itu, sebetulnya itu termasuk dilema etik gitu ya. Itu informasinya jadi bocor tanpa sepengetahuan orang tersebut. Menurut Anda ini kalau misalnya dari kelompok ini, kalau perlu nggak tuntutan secara hukum atau dibiarkan saja atau gimana? Ya sebetulnya memang pelanggaran etis juga, tapi tergantung individunya kan, kata saya gitu. Coba didiskusikan lagi. Sebetulnya tidak merugikan secara finansial. Toh di sini kita bisa juga meminta solusi misalnya karena itu yang dibocorkannya ke produk kecantikan malah dikasih promo. Oh, kok informasi saya bisa bocor, sekalian aja saya menjadi duta untuk si produk itu, saya minta produk gratis misalnya kompensasinya. Ya itu di luar negeri memang seperti itu biasanya, dia pengen asas keuntungan bersama ya. Atau ada lagi karena nggak mau ambil pusing, saya lagi sibuk ngerjain yang lain, itu nggak menjadi masalah untuk saya. Saya hanya menuntut permintaan maaf aja dari Anda, karena urusan saya hanya bukan bentuk tubuh, saya juga banyak pekerjaan yang lain misalnya ya. Masalah saya banyak, nggak itu aja, ngapain saya ngurusin itu. Karena ketika kita mengajukan tuntutan hukum, berarti kan ada proses hukum, butuh waktu, butuh biaya gitu. Itu yang biasa dipikirkan oleh seorang public figure artis. Jadi lebih baik saya pakai waktu saya untuk mencari uang daripada urusan begitu gitu ya. Kecuali itu bisa memicu dia misalnya untuk pekerjaannya jadi terhenti karena informasi itu. Dia baru mungkin akan membereskan nama dia supaya namanya clear, bersih ya. Jadi ada beberapa, kita harus bisa melihat dari beberapa sudut pandang, saya bilang seperti itu ya. Jadi tergantung juga karakter si public figure itu atau orang yang menerima informasi. Jadi jawaban itu nggak hanya bisa satu, saya bilang seperti itu. Jadi misalnya case-nya itu dapat disebut body shaming gitu Iya. ya, tetapi pendekatannya dari berbagai sudut Pandang, pandang, ya, iya. apakah dari sudut hukum ya, tapi kalau ada hukum itu kan ada proses yang tidak gampang, Ya betul. ya panjang, uang keluar banyak, emosi kita nih Iya betul. diaduk-aduk kan begitu ya. Atau yang kedua itu katakan asas bersama itu kan, bagaimana kalau saya dirugikan, sudah saya jadi sekalian menjadi dutanya sekalian ya, Iya betul. sekali sama-sama untungnya gitu kan. Atau yang ketiga ya udahlah, kamu kan bersalah menyampaikan di media sosial, kamu menyampaikan permintaan maaf. Tapi persoalannya kalau mau minta maaf gimana? Wah itu Nah nanti itu meningkat iya, lagi iya kan meningkat ya. lagi. Ya, jadi memang hidup ini tidak mudah. Tapi sebenarnya eh,
bisa menjadi mudah kalau kita tidak mudah memberikan penilaian kepada orang lain dan penilaian itu tidak kita sebarkan. Itu Ya sebenarnya kan betul. juga satu cara kan. Catatan. Yang saya juga bilang, hati-hati kita menyebarkan informasi tentunya kalau mengenai teman kita mungkin ya sama-sama kenal cukup minta maaf. Tapi kalau tentang orang terkenal misalnya presiden atau istri presiden atau orang-orang tertentu yang image-nya itu perlu dijaga, kita ngomong sedikit aja nanti akan menjadi tuntutan pencemaran nama baik, seperti itu. Atau membicarakan institusi juga kita harus hati-hati. Institusi tertentu kita bicara bahwa ini jelek atau judgement yang kurang etis gitu dan banyak yang baca, berarti itu juga bisa kasus pencemaran nama baik, ya betul. Ya, saya kira ini problem etis yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kita mempunyai satu spiritualitas yang mana pertama-tama kita bukan tipe orang yang mudah menilai orang lain. Oh iya. Ya. Dan yang kedua, kalau toh menilai, namanya manusia bisa Menilai menilai. jangan diinformasikan ke publik. Jangan disebarkan ke publik, iya kepada betul. publik. Ya. Cukup untuk diri Diri kita sendiri. Karena penerimaan tiap orang berbeda-beda. Kalau toh yang kepada publik, sampaikanlah hal-hal yang baik. Iya, yang baik, yang positif, ya betul. Ya. Kalau kemudian ada yang salah, tegurlah dia langsung secara personal. Tapi yang saya cukup apresiasi itu bagaimana karakter budaya orang Amerika ya. Seperti yang kasus Bill Clinton itu kan dia aib juga dengan Monica Lewinsky. Iya, maksudnya affair itu sampai publish ke publik itu kan membuat malu nama seorang presiden, tapi dia enggak marah, tapi justru minta maaf ke publik bahwa dia memang bersalah, dia mengakui kesalahannya. Nah itu suatu juga moral yang memang sebetulnya bukan hanya untuk orang yang labelnya Kristen, tapi orang yang memang punya karakter yang baik dan mereka salah mengakui kesalahannya, seperti Nabi Daud juga ya, sebetulnya ketika ditegur dia melakukan kesalahan yang pada Batsheba itu dan dia mengakui juga gitu ya ketika ditegur oleh Nabi Samuel gitu, dan dia mengakui kesalahannya dan minta maaf juga pada Tuhan gitu ya. Jadi sebetulnya Tuhan mengampuni ketika kita mengakui kesalahan itu karena kita berani untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kita, menurut saya gitu ya. Karena setiap orang itu nggak luput dari kesalahan, semua orang ada kelemahannya sendiri. Jadi ketika kita mampu memaafkan atau mengampuni orang lain, itu juga sebetulnya suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi kita sebetulnya mempertanggungjawabkan kesalahan kita, tapi memaafkan juga orang yang membocorkan informasi, karena itu kan ada dua sisi ya. Ya kalau ya artis yang terjadi di Indonesia juga sebetulnya ada ya, yang seperti kasus Ariel Peter Pan itu, Noah, dia kan dengan beberapa wanita tidur dan ke publik seperti itu kan, malunya juga pihak pria yang malu, pihak wanita malu, tapi yang pria yang bertanggung jawab karena dia yang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu. Dan dia juga bisa bangkit lagi gitu ya, itu juga suatu moral yang baik juga menurut saya, yang harus ditiru oleh orang-orang Kristen seperti kita gitu ya. Ya karena kita juga harus berani untuk melihat sisi keburukan kita, nggak hanya baiknya juga gitu ya. Ya memang beberapa public figure juga kalau nggak rela namanya itu dia akan menuntut balik gitu. Kalau yang karakternya memang sifatnya membalas gitu ya. Sebenarnya kalau kamu memberi kebaikan, saya balas kebaikan. Kalau kamu kejahatan, balas dengan kejahatan gitu ya. Jadi supaya memang secara hukum sih memang sebetulnya logis, karena ketika seorang melakukan kejahatan harus ada sanksi hukumnya dong gitu, tuntut secara hukum. Tapi kalau secara Kristen kita diajarkan juga, ketika kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ketika kamu tampar pipi kiri, tampar lagi gitu ya. Kenapa kita mengampuni di sini? Supaya sebetulnya ini dari secara positif, kita mau mengubah secara negatif atau secara positif. Mungkin sebetulnya perlu dua-duanya, karena untuk pembunuhan perlu sanksi yang tegas ya. Tapi untuk kasus tertentu yang sifatnya sebetulnya masih bisa untuk di-encourage orang tersebut, misalnya ya,
masih bisa diperbaiki secara positif lebih baik, apa pendekatannya bisa sebaliknya secara positif gitu ya? Saya kira benar itu Bu ya. Jadi karena itu biasanya kita itu jujur dalam kebenaran, Ya betul. ya. Tapi pertanyaan saya, apakah kita juga jujur dalam kesalahan? Ya betul. Ya kan? Jadi kalau kita benar, jujur, wah sudah biasa Ya lah, udah gitu biasa kan lah. ya. Tapi kalau sedang salah, berarti nggak jujur. Iya. Nah, disitulah justru sikap seorang gentleman. Ya. Dia jujur dalam kebenaran dan jujur dalam kesalahan. Ibu izinkan saya melanjutkan sedikit ya Bu ya. Jadi dalam tulisan Ibu menyatakan bahwa dalam memahami ilmu pengetahuan ya, itu dibutuhkan teori dan praktik. Ya. Jadi dalam konteks ini apa hubungannya antara yang Ibu katakan itu dengan contextual teaching learning-nya ya Bu ya? Kalau saya lihat dalam pemikiran contextual teaching learning tadi sebagai suatu strategi pembelajaran baru yang dapat membantu mahasiswa dalam memaknai materi pelajaran dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana Ibu? Ya. Jadi memaknai pelajaran ini dalam konteks kehidupan sehari-hari gitu maksudnya supaya mereka itu tadi nggak sekadar hanya tahu teorinya, kalau teori A karena dari buku jawabannya, kalau pertanyaan A jawabannya harus seperti ini, ada yang sampai dosen titik koma harus sama misalnya seperti itu. Sebetulnya ya itu nggak masalah, memang ada beberapa seperti ilmu itu ilmu pasti yang memang harus kita hafal gitu ya. Tapi bagaimana sih senjata itu digunakan implementasinya gitu, supaya konteksnya dalam kehidupan pekerjaannya, misalnya kehidupan akuntansi, misalnya kalau nanti jadi akuntan atau jadi auditor gitu, ketika menghadapi masalah di lapangan, ternyata ada kecurangan seperti ini, ada kesalahan, apakah itu pasti kecurangan gitu? Apakah sebetulnya memang laporan keuangan disajikan seperti itu biasa karena ada alasannya, reasonnya. Misalnya pergantian metode akuntansi, sistem persediaan awalnya perhitungannya metode A diganti dengan metode yang kedua yang lain berbeda. Selama ada alasannya karena memang nggak sesuai dan ada adjustment-nya mungkin nggak masalah gitu ya. Tapi ketika tujuannya adalah untuk peningkatan laba supaya nilainya lebih baik, tapi itu juga dalam kadar tertentu mungkin masih ada toleransi, seperti ada toleransi kesalahan. Biasanya antara 5% sampai 10% kalau aku ilmu sosial. Tapi ketika lewat batas dari itu terlalu besar misalnya sampai 20% dan 30% gitu ya, berarti ini udah terjadi kecurangan gitu sebetulnya, bukan lagi untuk tujuan mempercantik laporan keuangannya gitu ya. Memang mempercantik laporan keuangan itu sebetulnya manajemen laba itu dalam akuntansi biasa gitu ya. Tapi si toleransinya itu ada batasnya sebetulnya gitu. Jadi yang harus dikelola, karena kalau misalnya terlalu banyak seperti itu berarti laporan keuangannya udah nggak wajar, nggak sesuai gitu. Jadi mengajarkan pengertian itu ya Bu ya. Iya betul. Bagaimana mereka juga memahami apa yang disebut dengan itu istilah tadi manajemen laba tadi ya. Iya. Ibu kalau tadi dalam kaitannya sebagai satu strategi itu bagaimana? Kalau satu strategi, memang sebenarnya strategi manajemen laba itu udah biasa dilakukan oleh manajemen karena tujuannya adalah untuk insentif ya bagi manajemen. Ketika laporan keuangan labanya naik, bonus kan akan naik juga gitu ya. Nah, tapi ketika labanya turun, bonus juga akan turun. Jadi termotivasi oleh si manajemen ini gimana caranya supaya saya tuh tetap dapat bonus walaupun sebetulnya kondisi keuangan sedang lagi turun gitu, misalnya sedang COVID atau sedang kondisi bagaimana gitu ya, atau sebaliknya COVID ini dimanfaatkan gitu ya, ini sebagai sarana untuk buang yang rugi-rugi, jadi rugi ya karena COVID gitu, padahal itu rugi dari tahun sebelumnya dialihkan ke situ, yaitu juga salah satu strategi sebetulnya dari pihak manajemen gitu. Nah, tapi itu kan ada efek dampak ke depannya, karena kalau pada kondisi sebenarnya kurang bagus, tapi dibilang bagus, mungkin pada setelah 1 tahun, 2 tahun, karena kita
kondisi bertahan dulu itu nggak apa-apa, tapi ketika terlalu lama kita melakukan strategi seperti itu gitu ya, ibarat kata sih itu bobroknya kelihatan semakin besar keluar, akhirnya yang tampilan bagus di luar juga akan pecah dan juga kelihatan itunya seperti kasus Enron juga seperti itu karena terlalu banyak. Walaupun manajemen laba ada kasus lagi sih memang dengan dia bikin perusahaan-perusahaan kecil yang jadi untuk membuang kerugian dia dibangkrutkan seperti itu gitu ya, sebagai sarana dia untuk menyalurkan dana gitu. Karena ketika perusahaan itu bangkrut, dinyatakan bangkrut, pilot, berarti perusahaan itu udah bebas dari kewajiban membayar hutang gitu. Jadi ada pemisahan harta antara pribadi dengan pemisahan harta juga dengan perusahaannya. Jadi itu memang perusahaan yang dibentuk sengaja bangkrut, padahal berkaitan perusahaan kecil itu berkaitan dengan perusahaan besar tertentu lah gitu ya. Saya ngobrol sama yang kebetulan kerja di suatu pabrik besar di Bandung gitu ya, tapi saya nggak bisa itu karena private hal itu sebetulnya biasa katanya seperti, cuman kadarnya itu yang harus dikendalikan itu. Kalau kadarnya masih kecil masih oke lah gitu kan. Tapi kalau sudah Ibu sebutkan nilainya persentasenya sampai 20% atau sampai 30%, nah ini sudah di luar batas kewajaran begitu kan. Nah, itu betul. Akan membawa dampak kepada perusahaan di masa depan. Ya. Walaupun dipoles cantik bagaimanapun, tapi ini bagian dalamnya ini sudah keropos keluar gitu ya. Yang nanti akan hancur juga keluar. Meledak juga gitu kan. Bagian luarnya juga akan terbuka lah kepada publik dan itu akan sangat memalukan. Gitu. Dan lalu reputasi dan kredibilitasnya langsung runtuh semua. Gitu. Ya, Ibu, kita sudah membahas satu topik yang sangat menarik ya, contextual teaching learning ya dalam hal ini. Pemirsa sudah makin banyak belajar ya bagaimana ya. Mudah-mudahan mereka terdorong untuk studi akuntansi lebih baik lagi ya, khususnya pada masa sekarang ini kan kompleksitasnya tinggi gitu kan. Nah, kita akan lanjutkan ke segmen yang kedua setelah informasi yang satu. Faculty of Business will provide an extraordinary learning experience supported by highly competent and qualified lecturers. Today, business is evolving rapidly. Therefore, an innovative way of doing business is needed. Individuals with problem-solving skills, including analytical and creative thinking, is essential to face a range of challenges of growing a future business. Our business faculty offers a unique way to educating and developing a future leaders who can add Christian values to their society. Equipped with advanced facilities that support you in the application of business knowledge. The flipped learning process is implemented by combining on-site and online learning to support effective learning methods. The flipped learning process will familiarize you with active discussion, especially about business science, which often occurs in the real business world. The Faculty of Business has outstanding alumni all around Indonesia and the world. Let's start the journey with us today and be ready for tomorrow. Hi, I'm Reza Sanji, the alumni of Faculty of Business Maranatha. I'm working for Indonesia FSA or Otoritas Jasa Keuangan, and currently I'm taking the PhD program in the Alliance Manchester Business School
the University of Manchester in UK. I'm very proud to be part of the Faculty of Business family. The school has an excellent learning system, good reputations, a bunch of facilities to support learning activities, and of course, a high-quality lecturer. The program also have an updated curriculum that appropriates for our professional needs and also career development. So overall, the knowledge that I got from the school is beneficial to support my professional career and also my academic path. And I believe that the Faculty of Business Maranatha will always produce a high quality graduates every year. Thank you. Kita kembali lagi ke dalam segmen kedua program Inspirasi Maranatha dan kita dipandu oleh narasumber kita Ibu Christine. Nah, Ibu Christine, kita akan melanjutkan percakapan ini dalam pengertian kontekstual teaching learning, tapi izinkan saya menanyakan tadi masih berkaitan dengan strategi, tapi yang saya masukkan di sini adalah strategi pembelajaran Ibu. Ya. Kalau tadi kan dalam manajemen perusahaan ya, Bu, ya. Tapi ini yang saya tanyakan dalam strategi pembelajaran itu kan membutuhkan proses pembelajaran. Ya. Apakah itu bisa menjelaskan lebih mendalam bagaimana ya Bu ya proses pembelajaran yang harus ditempuh khususnya peran dosen. Ya. Memang ini saya kira dosen ini punya peranan yang penting ya. Dosen itu tugas yang mulia untuk memfasilitasi pembelajaran agar mahasiswa kita ini dapat berhasil dalam proses studi yang sedang ditempuh. Silakan. Ya. Ya, peran dosen di sini tadi yang peran utamanya memang sebagai fasilitator tadi sebetulnya supaya yang aktif itu nggak hanya dosennya tapi mahasiswa itu distimulasi supaya aktif juga memberikan pendapat gitu ya. Nah, untuk yang penunjang keberhasilan memang sebetulnya untuk berhasil itu tergantung motivasi dari tiap pribadi individu sebetulnya. Kadang ternyata dosennya sebetulnya mengajarnya biasa-biasa aja, tapi ternyata kok IPK mahasiswanya atau nilai mahasiswanya bagus-bagus karena mahasiswanya yang kebetulan diajar rajin-rajin misalnya belajar baca ya. Dan di sini dilihat ada tahapannya gitu. Ternyata tapi dengan nilai baik itu bukan jaminan mereka juga ternyata sukses di dunia kerja ya, karena tadi strateginya hanya baca, rajin belajar dan menghafal gitu ya. Ketika di dunia kerja dihadapkan masalah yang realnya mereka bingung. Nah, beda halnya ketika nilainya itu bagus dari mahasiswa oke gitu, tapi dosennya itu juga menerapkan oke lah ujian sekarang strateginya nggak menghafal, jadi open book aja atau open kertas A4 gitu ya. Jawaban udah ada, tapi coba ungkapkan, ditambahkan dengan kalimat-kalimat sendiri gitu. Teori sih mungkin masih tetap ada diberikan ya. Bagaimana untuk memancing mereka atau sebetulnya sebagai modal nilai mereka di awal pemahaman teorinya juga ada gitu ya. Kalau soal ini jawaban teorinya sebetulnya apa, tapi ketika ada soal case juga kasus, mereka juga harus nggak hanya jawabannya, ya jawabannya saya akan melakukan ini satu kalimat gitu ya. Itu saya kasih poinnya kecil, tapi kalau dia mengungkapkan dalam ungkapan beberapa kalimat, walaupun antara si A dan B jawabannya berbeda, tapi sudut pandang berbeda, itu poinnya sama-sama tinggi karena mereka bisa mengungkapkan argumen mereka gitu ya, logika reasoning mereka gitu. Jadi ketika dihadapi permasalahan, seperti kita kalau mau ke suatu tempat, misalnya kita mau ke Ciwok gitu, kita jalur jalannya kan nggak harus jalur jalan A, bisa jalur jalan B, bisa jalur C, tapi tetap sampai ke Ciwok gitu ya. Demikian pun mungkin dalam kasus kehidupan, masalah A, jawabannya nggak harus B saja, bisa juga C, bisa D. Tapi tetap menemukan solusi, walaupun solusinya itu hasilnya akan berbeda. Karena yang B ini dari karakter yang ini dia memberikan solusi B, misalnya dia hanya dia tegas orangnya, kalau salah ya harus salah gitu. Karena ketika saya juga salah, saya dihukum oleh ayah saya misalnya waktu itu. Jadi ketika kamu salah, kamu juga harus mempertanggungjawabkan kesalahan kamu supaya kamu bertanggung jawab atas kesalahan kamu. Misalnya karakternya tegas seperti itu. Ya konsekuensinya nggak akan ada yang berani macam-macam lagi sama dia karena dia tegas gitu ya. Tapi juga jadi orang akan benci sama dia. Kalau yang dendam gitu ya. Toh saya hanya nggak sengaja melakukan itu, kok kamu seperti itu, saya sampai
di penjara 5 tahun misalnya seperti itu ya, misalnya ya. Tapi yang kedua, misalnya GC, selesai juga. Ketika kamu menjelek-jelekan saya, oh ada yang salah dengan kamu orang susah kali ya, saya transferin uang aja ke kamu gitu ya. Minta nomor rekeningnya, kamu butuh uang berapa sih gitu ya. Saya transfer lah, nanti kamu terima ya. Akhirnya dia berhenti juga untuk bicara gitu ya. Tapi dia caranya beda gitu, satu negatif, satu positif. Yang ini mungkin, oh iya saya salah kayaknya, kok ngejelekin orang itu, tapi orang itu jadi baik sama saya. Saya jadi malu yang jelekin dia, saya minta maaf aja, dia tanpa disuruh minta maaf, dia akan minta maaf sendiri gitu. Ya saya memang nonton gosip, ada satu artis seperti ini, dua artis kedua tindakannya berbeda. Padahal dua-dua muslim gitu, bukan Kristen gitu ya. Saya pikir, oh yang satu Kristen kali ya. Ternyata bukan gitu ya. Jadi sebetulnya pola kasih juga sebetulnya diterapkan juga oleh orang non-Kristen gitu. Tapi mereka bagaimana dididik oleh orang tua mereka itu. Mungkin yang satu bawaannya tegas, yang satu, oh saya juga harus belajar berbagi, ngasih orang lain karena dia susah, jadi pikirannya susah terus, akhirnya dia maunya menyakiti orang, misalnya seperti itu ya. Seperti itu mungkin Pak, kira-kira. Nah, tadi kaitannya kan bagaimana strategi pembelajaran, dan itu sebutkan supaya mahasiswa itu tidak hanya menghafal, tapi mereka memberikan satu reasoning, dan dalam reasoning itu biasanya orang mencoba membahasakan ya, dengan kalimat sendiri, ada parafrase ya, atau paraphrasing gitu ya. Nah, dalam paraphrasing itu kan tidak sekedar mengungkapkan, tapi kalau saya lihat itu di Maranatha juga ada aspek masukkan nilai-nilainya, ya. Ada nilai-nilainya. Ada nilai-nilai karena apa? Nilai itu merupakan spirit. Ya, spirit. Ada di dalam spirit itu ada wisdomnya, ada kebijaksanaannya. Sehingga kalau orang mengambil harusnya jalannya itu tidak harus A ke A atau B kepada B, ya bisa beberapa jalan, tapi tetap dalam konteks wisdom, ya ada nilai-nilai yang mendasarinya. Karena nanti kalau sekedar orang mencapai tujuan itu ada namanya teleologis, ya pokoknya tujuan aja gitu kan. Iya, ya. Pokoknya hasilnya tercapai. Ya, tercapai, tapi kan cara ini penting juga untuk mencapai ke sana itu kan. Nah, nilai yang mendasari itu sebetulnya itu konsep teorinya memang. Nah, gitu kan. Iya, betul. Jadi karena itu harus ada sebuah kerangka berpikir yang cukup holistik antara ya tujuan tercapai, tetapi juga caranya ini benar, gitu. Sehingga bisa diterima oleh dua belah pihak. Ya, dan begitu. Nah, Ibu izinkan saya menanyakan ini, Bu, saya tertarik bahwa di dalam kontekstual teaching learning itu ternyata ada 8 elemen itu ya. Iya, betul. Nah, saya sebutkan itu satu, melakukan hubungan yang bermakna. Kedua, melakukan pekerjaan yang berarti. Kemudian yang ketiga itu belajar diatur sendiri, artinya mandiri gitu ya. Keempat, mampu bekerja sama, kooperatif. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang. Ya. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Lalu yang kedelapan, yaitu menggunakan penilaian yang otentik. Jadi saya kira poin-poin yang sangat penting ya di dalam mencapai kontekstual teaching learning, Bu. Kalau boleh saya tanya, Bu, di antara 8 elemen ini yang kendala apa ya? Biasanya kan yang bagus itu, yang benar itu kan untuk mencapainya kan tidak mudah. Ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah, kendala apa yang paling sulit itu ya, untuk yang ditempuh oleh para mahasiswa itu? Ya, dari 8 elemen itu mungkin kalau hubungan yang bermakna itu kan memang biasa. Semua orang juga butuh untuk berhubungan antara satu sama lain, bersosialisasi, saling mengamati antara satu sama lain atau mengamati peristiwa gitu ya, udah biasa juga. Pekerjaan yang berarti mungkin ketika kita merasa bahwa teori ini penting, ketika ada satu kasus, oh saya cobalah terapin teorinya mungkin ya. Nah itu suatu pekerjaan yang berarti juga, walaupun kita butuh pemikiran teori mana yang kita pakai gitu ya. Masih bisa ya. Belajar yang diatur sendiri ini tergantung pengelolaan kita sendiri. Sebetulnya selama kita sebagai satu individu gitu ya,
kita pasti ada pengelolaan diri sendiri, walaupun kadarnya berbeda-beda. Semakin tinggi pengelolaan diri kita, maka kehidupan kita akan semakin terkelola dengan baik gitu ya. Lalu bekerja sama juga ya, karena kita biasa untuk bersosialisasi, seharusnya minimal kita bisa bekerja sama lah dengan teman satu orang gitu ya, berdua gitu ya. 3 orang. Harusnya juga bekerja sama secara naluriah juga tiap individu bisa. Kalau misalnya ada sesuatu yang di keluarga mereka broken home, mungkin mereka antipati atau antisosial, yaitu ada satu kasus tertentu lah yang berbeda ya. Menurut saya sih yang sulit itu adalah untuk yang mencapai standar yang tinggi. Ketika berpikir kritis dan kreatif juga sebetulnya itu akan tersimulasi. Seperti ketika ada masalah gitu ya, mau nggak mau kan kita sepertinya terdorong, bagaimana dong saya supaya keluar gitu, terlepas dari masalah gitu ya. Ketika dia dalam kondisi yang mentalnya cukup baik, dia akan terus berjuang mencari solusi gitu ya. Tapi ketika dia lagi down, ya ada kemungkinan depresi atau sampai yang tindakan tertentu bunuh diri itu ya janganlah gitu ya, seperti itu. Tapi itu masih bisa di-encourage setelah berpikir kritis dan kreatif gitu. Sebetulnya masih bisa distimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi dan membantu individu untuk tumbuh dan berkembang ya, karena secara nggak langsung itu kita ada pengalaman baru terus tiap hari, berarti tumbuh dan berkembang juga gitu. Nah, yang sulit menurut saya itu adalah standar yang tinggi itu, karena kalau mencapai standar yang tinggi di sini berarti argumen dia itu harus kelihatan uniknya, berbeda dengan yang lain gitu. Kadang kita memang belum bisa berpikir kritisnya itu kadarnya belum tinggi gitu ya, karena kita masih belajar, kita nyuplik dulu dari punya orang, lalu kita pikirkan ini bagus nggak ya? Setelah itu kita cocok nggak buat diri kita olah lagi. Ya akhirnya itu kan sebetulnya saduran ulang ya, cuman kita paraphrasing gitu ya. Tapi semakin, ya itu sebetulnya nggak masalah karena kita masih belajar. Tapi ketika kita lebih, walaupun kita sebetulnya dasarnya dari yang kita idolakan, misalnya yang kita idolakan Tuhan Yesus gitu ya, tapi bagaimana pemikiran pribadi kita gitu. Jadi supaya kita juga bisa menganalisa sebetulnya dari sudut pandang konteks dulu sama konteks sekarang masih sesuai nggak gitu ya. Kalau misalnya dulu wanita nggak dianggap gitu ya, nggak boleh berkata-kata misalnya seperti itu, karena budaya waktu itu memang seperti itu gitu, memang terlarang gitu ya. Nah hanya wanita tertentu aja yang ada muncul di Alkitab seperti Esther, Deborah, selain itu sepertinya nggak ada gitu. Dan kalaupun muncul istri siapa gitu ya, Sarah atau seperti itu. Tapi untuk zaman sekarang itu wanita itu untuk bicara dengan atau mempunyai posisi tertentu juga udah dianggap biasa, karena kedudukannya udah dianggap setara juga dengan pria, karena budayanya sekarang ternyata dari kalau kita kegabungkan dengan prinsip teologi ya gitu ya, sebetulnya wanita itu penolong suami gitu ya, atau istri itu penolong suami. Berarti penolong itu sebetulnya harusnya lebih kuat dong biasanya kalau kita mampu menolong orang lain gitu ya. Jadi kelihatannya kok yang mampu multitasking sekarang itu wanita sebetulnya, tapi ya ada kelemahan sendiri sebetulnya secara tenaga atau secara ini otot, memang pria secara umum lebih kuat dari wanita gitu ya. Lalu secara emosional juga mungkin wanita itu lebih rapuh sebetulnya, walaupun kelihatannya tergantung juga karakternya, mana yang feminin, maskulin, kadang wanita tapi kok maskulin gitu misalnya ya. Tapi secara umum kalau kita lihat secara garis besar sebetulnya wanita itu lebih sense of perasaannya itu gitu ya, karena melahirkan dan segala macam gitu ya, dan tiap bulan juga misalnya mengalami proses itu seperti itu, emosionalnya kan sebetulnya lebih cepat ini ya secara emosi. Nah itu juga butuh pengendalian gitu kan. Kalau pria kelihatannya kan dari segi ininya juga reproduksinya waktunya lebih lama gitu ya. Karena wanita itu sebelum dia masa subur dan setelah masa subur juga ada emosionalnya juga lebih ini, hormon juga lebih pengaruh sebetulnya. Hormon mempengaruhi. Jadi sebetulnya dari situ kita lihat, oh mungkin sebetulnya kalau konteks lama berpikir seperti itu ya sebabnya mungkin seperti itu. Tapi ketika
si wanita ini mampu mengendalikan gitu dan ternyata dianggap biasa aja, ya akhirnya dia bisa juga bersaing dengan pria gitu ya. Ya dimulai kalau di Indonesia dengan Kartini dan segala macam, walaupun ya menurut saya sih kisah hidupnya tragis juga, tapi ya meninggal pada saat melahirkan gitu ya. Tapi setidaknya dia itu memperjuangkan hak-hak wanita gitu. Ya, saya kira menarik sekali ya, bahwa kalau sekarang ini tentunya budaya kita lebih menempatkan pada kesetaraan gender ya. Jadi tidak lagi melihat orang laki atau perempuan, ya. Tetapi apakah mereka mampu mengaktualisasikan dirinya. Ya. Tapi dalam konteks itu saya sepakat bahwa sebenarnya yang dibutuhkan pria atau wanita sekarang kita tidak melihat, yaitu satu kata, kematangan, kedewasaan. Ya betul. Ya. Jadi ya, apapun kondisinya, kita di dalam dunia sekarang ini dibutuhkan kematangan. Nah, kematangan ini kan harus mengalami proses. Kadang-kadang ya jatuh bangun gitu kan. Iya betul. Iya betul, jatuh bangun. Ada tiba-tiba orang matang gitu Iya, kan. iya saya pikir, dulu sih saya pikir kok saya sengsara banget gitu ya. Orang tua saya meninggal muda, tapi saya pikir oh semua itu ada tujuannya ternyata ya. Yang mereka orang tua lengkap, mereka itu biasa hidup nyaman gitu. Kalau saya sebetulnya saya ada penolakan dulu, kenapa Tuhan kok orang tua saya meninggal dua-duanya gitu ya dalam waktu cepat. Tapi saya pikir semua mungkin ada tujuan yang baik ya. Ketika kita dalam kondisi lemah, justru kita akan bergantung sepenuhnya sama Tuhan gitu. Jadi mungkin keegoan kita juga akan berkurang, kita juga akan mau nggak mau dituntut karena keadaan harus dewasa. Karena kalau kamu nggak dewasa, ya kamu nggak akan bisa sukses katanya. Karena kamu berbeda dengan yang lain. Jadi tapi apapun yang berbeda bukan berarti itu buruk gitu ya. Sebetulnya semua orang tuh dengan perbedaan itu ada ciri khasnya sendiri atau keunikannya masing-masing. Ya waktu itu saya melihat kok saya kenapa berbeda gitu ya. Dan saya pikir juga, dan kenapa saya walaupun anak pertama wanita, karena saya lihat perlakuan dari kakek saya kok ke adik saya yang cowok beda gitu ya. Kalau kemana-mana dia diajak jalan, tapi saya pikir-pikir lagi, ya hubung saya kan laki, dia mungkin nggak enak. Kalau waktu itu saya masih kecil, kok wanita sama pria dibedain, tapi setelah saya ini lagi, oh bukan membedakan juga, mungkin karena dia nggak enak juga mungkin ya, karena yang lebih enak diajak jalan yang sama-sama gendernya, seperti itu ya, saya pikir. Jadi semua itu kita menemukan jawabannya ketika kita sudah dewasa. Waktu itu kita mungkin judge-nya selalu negatif. Kok saya walaupun anak paling besar kayaknya yang lebih disayang ke anak laki terus misalnya, seperti itu ya. Ya, saya kira pengalaman yang menarik ya Bu. Jadi kadang-kadang kematangan itu kita alami justru ketika kita itu tidak memperoleh apa yang kita harapkan. Karena itu kalau saya lihat kadang-kadang ketidakmatangan terjadi karena orang tua yang terlalu protektif. Nah iya betul juga. Terlalu, maksudnya protektif saya tahu mengerti maksudnya sayang gitu kan. Ya. Tidak mau menyusahkan, tapi terlalu protektif membuat anak ini tidak mandiri, tidak mandiri gitu ya. Dan ini tidak bermaksud mengeneralisir, tetapi kadang-kadang ini satu kasus saya jumpa di mahasiswa ini. Kenapa sih kamu nggak mandiri gitu? Ya apa-apa nanti kata mama dulu ya. Lalu juga ini Bu, ini catatan tapi tidak berarti menuduh ya. Hati-hati kalau kita hanya punya anak tunggal. Oh iya, saya juga sih memang ya belajar. Yeah. Saya sebetulnya dengan anak tunggal itu saya bilang ke suami saya kayaknya kita butuh satu lagi, tapi dengan kondisi ekonomi dan pekerjaan saya pikir ya realita juga ya hanya satu berarti, tapi saya bilang kita harus bisa mendidiknya ya walaupun secara nggak langsung kita jadinya memanjakan gitu ya, tapi ini harus bisa dilepas di sekarang. Yang lain udah sampai sini dia harus udah bisa juga dicoba gitu. Ya emang mendidik anak itu ya susah-susah gampangnya seperti itu. Untuk sifat sih sebetulnya dia akan meniru sifat kita sebagai orang tua. Kalau kita biasa berbuat baik, dia juga akan mengikuti, atau kita biasa untuk mengatur keuangan, dia juga akan terpola seperti itu gitu ya. Ya, tapi yang masalah kemandirian itu yang memang yang harus dibentuk. Karena kita maksudnya memang sebagai orang tua baik untuk menjaga supaya dia jangan sampai kesulitan, supaya dia selalu aman. Ya karena kalau pergaulannya salah, memang si anak itu akan jadi
eh, perilakunya nggak baik, terus nanti misalnya ya amit-amit terjerat obat-obatan dan sebagainya atau pergaulan bebas dan sebagainya. Tapi terlalu protektif pun yang saya lihat memang dari keluarga saya sendiri juga ada yang kehidupan ekonominya sangat-sangat mapan gitu ya. Dan memang dari keturunannya juga sudah mapan. Ya jadi memang jadi nggak mandiri sih ya. Karena mereka udah nyaman dengan kehidupan seperti itu, akhirnya walaupun dua-dua anak laki tapi ya di rumah terus gitu ya. Jadi mereka juga nggak terlalu terbuka dengan dunia luar karena kadang kalau orang yang cukup berada itu cukup banyak curiganya ke orang ya. Kamu deketin saya ada maunya nggak misalnya seperti itu ya. Kadang ada respon seperti itu kan ya. Ya. Jadi Ini saya menarik ya Bu. Nanti kan kita lanjutkan. ya, Boleh oke. Setelah Berikut informasi ini, yang satu iya. ini kita akan masuk pada segmen yang ketiga. Ya. Nah, mari kita mendengarkan lebih dulu informasi yang satu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Saksikan juga Ice Podcast yang dapat diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan bisa juga dilihat di platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang nyanyi, Bapak Ibu bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 3 sore di Studio Seraphim GWM lantai 1. Kita jumpa kembali dalam segmen yang ketiga, program Inspirasi Maranatha bersama narasumber kita, Ibu Kristi. Dosen di akuntansi dan dia juga adalah salah satu staf dari LPKA, Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik, atau yang dulu disebut dengan mata kuliah, yang berkaitan dengan mata kuliah umum. Nah, Ibu Christine tadi berkaitan dengan keluarga ya, jadi Ibu sebutkan bahwa kontekstual ini juga yang paling real dialami oleh para mahasiswa adalah keluarga. Iya. Seringkali kegagalan para mahasiswa ternyata kalau saya telusuri salah satu penyebabnya keluarga. Iya Ya. sih. Jadi kalau keluarganya ini harmonis ya, walaupun harmonis bukan berarti tidak ada cekcok. Iya. Ya, bukan itu maksud saya, harmonis itu secara umumnya Umumnya. ya, garis besarnya itu harmonis baik gitu ya. Apalagi dilatih kemandirian. Tapi kalau keluarga-keluarga yang broken home ya, atau keluarga-keluarga yang gagal dalam mengelola keuangan gitu ya, lalu di sana ada konflik-konflik yang tidak terselesaikan, itu lalu berpengaruh besar sekali kepada para mahasiswanya. Tetapi izinkan saya menanyakan kepada Ibu, bagaimana Ibu kira-kira yang Ibu lihat ya sebagai dosen ya, dan Ibu juga di LPK otomatis juga berkaitan dengan secara akademik yang lebih global gitu kan, peran dan pengaruh keluarga di antara 8 elemen yang kita pelajari tadi, Iya. contextual teaching learning. Silakan Ibu. Kalau keluarga sih dalam 8 konteks tadi itu yang memang dalam membantu individu untuk tumbuh dan berkembang itu ya. Ketika kita tumbuh dan berkembang itu kan kita modal awalnya itu diisi oleh didikan keluarga ya, walaupun orang tua saya, ibu dan ayah saya meninggalnya cukup dalam usia muda, tapi untungnya keluarga dari ayah saya gitu ya, kakek saya, terus adik tante-tante saya dari itu cukup memberikan wejangan atau didikan tertentu gitu. Dia bilang, oke, saya lihat itu ayah kamu baik katanya ya, gitu seperti itu dia bilang. Mungkin udah nggak ada sih dititipin seperti itu, tapi kamu harus perbaiki apa yang salah di masa lalu, jangan sampai terulang lagi. Biasanya sifat keluarga itu ada yang menurun juga, misalnya
papa kamu itu terlalu baik katanya kalau sama orang gitu ya. Baik itu sebetulnya bagus gitu ya, tapi harus dijaga juga prioritasnya, mana yang bisa ditolong atau enggak. Jangan sampai menolong orang lain tapi keluarga sendiri jadi kurang ini terbengkalai atau juga kesehatan terganggu gitu ya. Dan satu lagi adalah dia kurang motivasi dalam untuk belajar gitu ya, karena kuliahnya di Maranatha juga dan gak selesai si teknik elektro. Jadi selalu diingatkan lagi, buat tante saya sih bilang, sebetulnya tante yang satu sih nggak melarang saya ke Maranatha yang dokter itu, karena dia pikir paradigmanya beda, mungkin Maranatha sekarang dengan dulu beda, tapi yang tante yang saya tinggal itu, dia udah image-nya udah buruk dulu. Oh mungkin karena kuliah di Maranatha jadi nggak lulus, makanya jangan kuliah Maranatha lagi, jadi kamu daftarnya ke Parahyangan aja katanya gitu. Jadi begitu saya nggak keterima di Parahyangan, tante saya yang di Jakarta yang saya tinggal SMA itu bilang, ingat jangan daftar Maranatha, daftar aja ke tempat lain lah, A2B apa akademi yang cepet lulus katanya. Akuntansi aja ya, pokoknya yang cepet cari uang. Pilihannya pokoknya antara akuntansi atau jadi perawat dokter tuh, pilih aja katanya. Karena itu yang paling gampang untuk wanita katanya gitu. Walaupun kamu dulu SMA masuk IPA, ya itu maunya untuk melatih logika berpikir kamu aja katanya gitu ya. Terus setelah saya pikir, tapi untung dari adik kakek saya itu ada anak-anaknya juga, dia bilang Maranatha sekarang beda kok, itu anak-anaknya dari kokonya suami saya udah pada lulus semuanya Maranatha katanya gitu ya. Dan akuntansi, walaupun waktu itu statusnya akuntansi itu memang masih diakui ya, belum sampai disamakan, jadi perlu ujian negara seperti ketika saya masuk. Tapi ketika waktu itu saya coba, ya udahlah, saya pikir terakhir coba-coba aja, kalau jalan Tuhan, walaupun pendaftaran gelombang 2 mungkin saya masih bisa terima gitu ya. Ternyata walaupun di tempat lain diterima, karena di Maranatha terima, akhirnya ya masih lebih baik Maranatha. Setelah saya timbang-timbang, terus waktu itu papa saya masih ada sebetulnya, masih hidup gitu ya, walaupun udah mulai sakit-sakit. Kata papa saya, ya oke, katanya, oh nggak apa-apa masuk Maranatha aja katanya gitu. Sekarang mungkin udah beda lah. Terus saya memikirkan ke keuangannya masuknya, untung dibantu sama paman saya gitu pas uang masuknya, kayak karena secara ekonomi waktu itu papa saya udah mulai sakit-sakitan, jadi juga untuk secara perekonomian dibantu sama keluarga-keluarga yang lain gitu ya. Ya cuman adik papa saya itu yang kebetulan seorang arsitek itu bilang, ya dulu waktu saya kuliah juga dibantu oleh papa kamu, karena papa kamu juga sambil cari uang mungkin ya, jadi nggak fokus kuliah, nggak selesai, tapi hanya jadi montir TV gitu ya. Tapi dia ternyata bisa ngajarin orang untuk elektronik, ilmunya sih udah dapet mungkin ya, tapi secara pendidikan ijazahnya nggak keluar karena dia nggak menyelesaikan dengan sampai tuntas gitu ya. Sebetulnya mungkin papa kamu mah nggak bodoh-bodoh amat, cuman kurang motivasi untuk menyelesaikan aja katanya gitu. Iya. Ya, tapi ya tante saya itu yang dokter itu bilang, ya yang lalu itu harus yang kamu perbaiki. Kamu juga udah dengar kan ceritanya bahwa papa kamu nggak beres gitu ya. Nah sekarang kamu harus beresin katanya. Walaupun papa kamu hanya bisa membuka jalan sampai kamu masuk kuliah tahun pertama, waktu itu papa saya baru sampai tahun pertama setengah jalan, papa saya meninggal sih karena serangan jantung. Ya. Iya. Ibu, Jadi saya motivasi menanyakan ini Bu, tentang Ibu sebagai dosen ya. Terus berapa tahun Ibu jadi dosen? Udah di atas 15 tahun sih ya. Ya, Dari 2011 ya. Ya. Nah Ibu sebagai dosen ya Bu, strategi pembelajaran yang efektif ya Bu. Itu kan sebagai pendidik kita perlu mempertimbangkan juga faktor waktu kita misalnya menyusun RPS ya, rencana pembelajaran semester kan semua segi kan dimasukkan ya, bukan hanya kognitifnya saja, tapi juga ada unsur emosionalnya ya. Kira-kira bagaimana Bu ya cara strategi atau cara yang baik ya Bu ya, dalam merancang pembelajaran yang sungguh-sungguh bisa membuat orang itu bisa menjadi manusia yang sepenuhnya yang holistik, tidak hanya kognitif tapi segi emosionalnya gitu. Di tempat. Bagaimana itu Bu? Nah itu memang masih PR besar terus yang ini renew terus setiap harinya gitu ya. Saya juga belum sempurna sampai ke situ sih sebetulnya. Karena dalam merancang RPS itu memang sebagai dosen sih kalau saya jujur sih memang RPS itu terkesannya seperti rubrik-rubrik form gitu ya.
dan sifatnya karena terlalu kaku, statis, rubrik formnya itu banyak isiannya, saya tuh agak ini lihat kotak-kotak seperti itu ya, kotak-kotak isian yang harus diisi kalimat-kalimat. Jadi mungkin dirancang secara garis besar pada umumnya, tapi ketika pada saat implementasi realisasi itu sebetulnya saya sesuaikan dengan kondisi kelas. Saya coba baca dari feedback mahasiswa yang terdahulu misalnya, oh Bu, saya keberatan ternyata sambil nanti ujian kok dikasih tugas lagi. Maksud saya sebetulnya untuk nambah nilai ya, harusnya kamu merasa bersyukur. Tapi ternyata mereka merasa berat. Setelah saya pikir-pikir, ya mungkin kalau saya sebagai mahasiswa belajar iya, ngerjain tugas iya, ya berat juga saya. Akhirnya tugasnya saya hilangkan gitu ya. Dan apalagi kalau yang ikutnya mahasiswa yang ngulang gitu ya. Mereka juga mungkin udah bosen gitu ya ngedengerin ini. Mungkin secara faktor emosionalnya bagaimana saya terapkan, yang NHKS itu saya memang saya coba terapkan dari ambil kutipan Alkitab itu ya. Memang saya karena pemahaman Alkitab saya nggak terlalu, bukan backgroundnya teologi ya, saya masih copy paste ya. Tapi saya sesuaikan juga dengan konteksnya di si mata kuliah tersebut. Jadi mungkin kalimatnya mirip, tapi saya sadur ulang. Walaupun disesuaikan dengan si teori yang teori ilmu yang saya bagikan juga, saya coba bagikan. Sebetulnya mengenai akruah itu kan sifatnya hutang ya. Kalau kita itu sebetulnya menghindari hutang ya pada dasarnya. Kalau di Alkitab sebaiknya hindari hutang Tapi kalau kita lihat dari sudut akruah itu juga seperti memang kalau dalam realita Alkitab itu seperti iman juga gitu, karena kita juga nggak mungkin lepas dari akruah itu, karena dalam kondisi realitanya cash kita itu terbatas gitu. Ketika perusahaan untuk memperbesar perusahaan, kalau pengakuannya pendapatan hanya yang cashnya aja, nggak memberi piutang ke yang lain, sulit gitu ya untuk meningkatkan laba. Jadi dalam konteks yang ini juga ketika kita melangkah percaya aja bahwa, tapi ada jaminan dengan disurvei dulu bahwa sebetulnya si perusahaan-perusahaan itu mampu bayar utang dengan kondisi termin tertentu gitu ya, dengan realitanya gitu. Itu seperti kita juga mempelajari bahwa kita juga percaya pada Tuhan gitu ya sebetulnya. Dalam kondisi tertentu mungkin kita sebetulnya dengan keterbatasan manusia gitu ya. Tapi di sini kita juga, karena kita berasal dari Tuhan, sebetulnya kita punya juga nilai-nilai secara spiritnya yang baik dari Tuhan, tapi gimana kita ngelolanya kadang kalau kita gabungkan dengan konsep yin dan yang gitu ya, gitu. Kita itu selalu ada energi positif dan negatif juga sebetulnya yang saling bertolak belakang dalam hidup kita gitu ya. Kita juga ada pemikiran yang baik, kita juga selalu ada pemikiran yang negatif, tapi kita bagaimana mengendalikan yang negatif itu supaya selalu ada pemikiran yang baik, karena kita sebetulnya berasal dari Tuhan gitu. Hanya ketika si Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa aja, jadi karena kita mempunyai pengetahuan, akhirnya pengetahuan yang baik dan jahat, mungkin jadi kita nggak polos lagi gitu ya. Kalau semuanya awalnya kita ketahui baik-baik saja gitu ya. Ibu izinkan saya menanyakan pertanyaan yang terakhir Ibu ya. Jadi sejauh mana ya Bu, kalau Ibu lihat pengaruh faktor emosional ya. Itu kan ya memang setiap orang pasti punya problem di sana dan sampai ada ukurannya kecerdasan emosi dan sebagainya. Tapi yang saya kaitkan bagaimana ini terkait dengan nilai-nilai spiritual. Jadi emosional kan tidak berdiri sendiri. Misalnya emosional kita sepertinya bawaannya kurang bagus. Karena kita lahir dalam sebuah keluarga yang tidak mudah, konflik gitu. Tetapi dalam perkembangannya kita mempunyai ya ada nilai-nilai rohani, spiritual, iman itu ternyata berkembang dengan baik. Lalu ini bisa membackup atau kemudian ikut membuatkan satu landasan atau struktur terhadap emosi ini sehingga emosi kita menjadi lebih. Ya betul sih, memang silakan, Ibu. Selain dari keluarga itu juga dari faktor emosional secara nilai rohani juga ya. Dengan ke gereja, sekolah minggu sih waktu itu saya memang di sekolah minggu sih ya, waktu sekitar kelas 6 gitu ya. Kebetulan guru-guru sekolah minggunya cukup perhatian. Sebetulnya dulunya sifat saya itu ada kecenderungan lebih ke antisosial karena
kelihatannya saya tadi melihat sudut pandang kok saya beda dengan yang lain ya. Dan kalau dari secara sosial itu udah hukum alam kalau orang yang beda dengan yang lain itu pasti akan dikucilkan gitu kan. Kok kamu begini? Saya kan maunya orang-orang yang begini, yang gaul, yang selalu pakai baju yang bagus misalnya, dan bisa beli makanan enak dan sebagainya ya. Ya karena kondisi yang nggak memungkinkan, saya pikir waktu itu memang guru sekolah minggu saya bilang, kamu tuh kelihatannya baik, tapi kenapa kok kamu kelihatannya selalu menjaga jarak dengan orang lain gitu ya. Coba hindari sifat itu, bergaul aja katanya, ngobrol aja sama yang lain, walaupun berbeda nggak apa-apa katanya, itu biasa gitu ya, biasakan diri aja. Mungkin di sekolah minggu seperti itu. Lalu waktu di SMP juga guru saya walaupun pria gitu ya, guru matematika sih ya yang manggil, sebetulnya kamu bisa punya temen, karena waktu itu ada saudara saya sih ya, yang kebetulan saudara dari mama saya, dia ikut-ikutan untuk sekolah di Tasik karena di Ciawi kan pendidikannya kurang. Nah kebetulan karena dia juga masih baru, ya akhirnya saya juga bisa berteman sama dia. Terus ya ada beberapa yang lain. Tapi dia bilang, tapi jangan hanya sama saudara kamu aja dong, sama yang lain juga harus mau, katanya gitu. Kalau mereka mendekati kamu ya kamu terbuka aja katanya. Karena ketika pintu kamu tertutup, semua orang juga akan tertutup sama kamu gitu ya. Nah saya coba membuka diri seperti itu, dan memang yang pengalaman paling yang membuat saya berubah itu waktu SMP sih, ketika mama saya nggak ada, itu awalnya ya titiknya ya. Lalu untuk yang pada saat SMA sih ya, orang-orang Jakarta apalagi ya, kalau ngomong itu kan langsung to the point ya gitu ya. Kalau yang nggak biasa kan sakit hati, apa saya kamu katanya, orang kampung dasar gitu. Udah ganti gua lu katanya gitu, saya kamu, terus kamu jangan terlalu nggak bilang kamu, lu jangan terlalu jujur, kata saya cuma mau bercandain dia aja, bukan mau ngejahatin, katanya, itu mau biasa, jujur terus mah nggak rame atuh katanya gitu. Terus saya pikir-pikir, ya juga, ya udahlah, kalau saya merasa itu berdosa, udah lebih baik saya diam aja, ngapain ngasih tahu gitu. Terus saya pikir-pikir, iya juga ya, harus menyesuaikan, beradaptasi gitu ya. Terus saya coba untuk menyesuaikan. Terus saya pikir-pikir, dia omongin gitu biasa aja kali ya, dan mereka juga ngomongnya datar. Kalau saya sakit hati terus bisa nangis Bombay terus tiap hari, saya nggak beres-beres. Terus saya gimana belajar gitu ya. Nah saya itu berjuang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan bagaimana di Tasik dan di Jakarta. Saya dibilang orang kampung, saya pikir ya udahlah, cuek aja lempeng, karena mereka juga sama orang-orang berantem itu cepet damai gitu, biasa, nggak kayak kalau di Bandung kan atau di Tasik itu gontok-gontokan kok bisa lama ya gitu ya, nggak beres, dipendam gitu. Kalau mereka ya enaknya langsung to the point gitu. Waktu itu memang ada satu kali, pertama kali saya di Jakarta itu ada yang baik ke saya, terus saya pikir ternyata dia juga nggak mau terikat, dia tergantung sama saya, kayak suka ngikut-ikutin dia bilang jangan ngikut-ikutin terus, atau kamu sama siapa juga bebas katanya gitu kan. Terus saya pikir oh iya juga, terus akhirnya saya belajar. Terus setelah dia melihat perilaku saya, oh dia juga kelihatannya setelah saya menjauhi kayak gitu, walaupun dia kesannya kok kamu gitu sih ya gitu, ngikut-ngikutin saya terus atau gimana, tapi akhirnya dia balik seperti baik lagi ke saya gitu ya. Tapi dia juga membantu saya supaya untuk bisa independen, mengembangkan diri sendiri gitu. Memang enaknya bergaul dengan orang Jakarta itu udah biasa, mereka itu bergaul itu nggak ngegeng sendiri-sendiri, tapi ada pun gengin, mereka bisa bergaul dengan siapa aja gitu. Nah, itu yang saya katakan inklusif ya, tidak eksklusif ada. Ya mungkin dari paradigma yang di Jakarta itu yang merubah mindset saya bener. Jadi ketika saya memperoleh cara bersosialisasi seperti itu, oh ya enak juga ya. Udahlah, orang ngomong apa dipikirinnya nggak usah lama-lama, 5 menit 10 menit cukup gitu, daripada nanti ngebatin sendiri saya. Nah Ibu, ini sudah bagian terakhir, silakan Ibu menyampaikan closing statement tentang contextual teaching and learning. Silakan Ibu. Ya closing statement-nya sih di sini memang dalam menghadapi kehidupan atau dalam proses pembelajaran di kelas itu memang dalam di sini kita itu dituntut untuk bisa independen, mandiri, karena dalam MBKM juga sebetulnya Merdeka Belajar ini dituntutnya untuk kemandirian pada dasarnya ya.
Dan kita juga jangan terlalu tergantung dengan lingkungan sosial kita. Bagaimana kita harus menunjukkan karakter secara inner kita itu sendiri itu supaya keluar dengan independen gitu ya. Karena begitu kita unik dalam produk juga seperti itu, ketika produk itu unik justru akan banyak yang beli gitu. Ketika produk itu sama aja sama yang lain akan menjadi hal yang biasa gitu ya. Bagaimana supaya keunikan dari tiap individu itu muncul gitu ya. Ya seperti itu, seperti sebetulnya memang yang saya idolakan kalau di ini ya Steve Jobs yang udah ini ya. Karena bagi dia itu dalam hidup itu sebetulnya yang berbeda itu bukan yang buruk, malahan yang lebih baik dari yang lain. Karena pada saat waktu dia banyak penolakan, malah dia gigih terus, ternyata sekarang ya Android ini dipakai di mana-mana gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Christine atas kehadiran dan pemaparannya. Tuhan memberkati. Ya. Kita akan akhiri percakapan kita. Kita akan kembali kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan telah memimpin percakapan kami. Tuhan juga memakai Bu Christine dalam ulasannya, juga berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadinya, untuk melengkapi dan memampukan Bu Christine untuk berperan sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang pendidik, dan tugas dia di LPKA, Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik, juga menjadi lebih diberkati. Berkati pula setiap kami, para sahabat Maranatha dimanapun berada, yang akan juga mampu menerapkan satu proses pendidikan yang kontekstual kepada anggota keluarga kami, kepada orang-orang di dekat kami, kepada tempat kami bekerja. Mampukan kami Tuhan untuk terus memperdayakan diri dalam semangat kemandirian, tetapi juga dipenuhi oleh roh hikmat, pengertian, dan tentunya nilai-nilai iman Kristen yang didasarkan kepada kasih, keadilan, perdamaian, dan keutuhan cipta. Tuhan, demikian doa kami yang kami panjatkan di dalam kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri